menjadikan setiap negara merasa perlu untuk mengatur kehidupan di dunia maya. Dalam hal ini, aturan terkait dengan konten telah dapat diterapkan karena berlakunya Undang-Undang ITE dan turunannya PP 71 tahun 2019. Itu sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 4 November tahun 2020, berarti bulan ini, saat mendengarkan keterangan saksi ahli yang mewakili pemerintah saat melakukan pembelaan terhadap gugatan yang dilakukan oleh RCTI dan iNews terkait dengan layanan OTT atau yang lebih kita kenal itu RCTI menggugat YouTube. Bisa dilihat lagi videonya di channel INRP 93, linknya nih ada di sini nih. Karena gua memantau rutin jalannya persidangan ini dari mulai sidang pertama sampai terakhir kemarin, pertengahan bulan inilah. Lalu di sidang ini saksi ahli membawa bukti dari Google. Kita search di Google, maka kita bisa menemukan bahwa selama ini Kominfo telah melakukan pemblokiran berbagai link atau OTT yang mengandung isi yang melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kalau kita lihat sidang sebelumnya, di mana pemerintah saat melakukan pembelaan di sidang uji materi ini begitu berapi-api ya, malah itu sempat viral kan, yang pertama kali ketika di awal-awal atau di awal-awal sidang. Dan konten kreator baik perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran. Hal ini tentunya tidak mungkin karena lembaga negara, lembaga pendidikan, dan konten kreator tidak akan dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran yang mengakibatkan kegiatan yang dilakukan merupakan penyiaran ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. Gua pribadi atau gua sendiri itu menilai RCTI bakal menang. Ya walaupun katakan di dalam persidangan beberapa uji materinya tolak sama Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan itu tujuannya sebenarnya. Sebenarnya itu tujuannya adalah merevisi Undang-Undang Penyiaran, di mana rencana revisi ini yang gua tahu karena gua pernah ada di dalam situ, di grup itu dipersiapkan dari tahun 2010 atau 10 tahun yang lalu. Mungkin karena tidak sabar, karena menunggu proses politik yang masih lama, mereka melakukan gugatan melalui jalur konstitusi, dan itu dibenarkan memang boleh. Karena juga mencermati belakangan banyak konten-konten atau materi-materi di media sosial, di YouTube yang dianggap bermasalah. Udah nggak kehitung berapa influencer yang dipenjara gara-gara kasus yang dianggap berlebihan atau salah posting atau ya macam-macam lah. Dan dukungan terhadap itu semakin lama semakin menguat.
dari berbagai kalangan. Yang udah pasti ya dari Komisi Penyiaran Indonesia, itu memang mereka dari awal setuju konten di YouTube dan di media sosial itu dibatasi. DPR sendiri sih memang tidak secara terang-terangan ya mendukung rencana revisi ini, dan juga beberapa pejabat negara. Tapi berdasarkan dari penelusuran gua ke beberapa teman yang masih aktif di kalangan pemerintahan, terutama di Kementerian Komunikasi dan Informasi, memang ada rencana itu untuk merevisi undang-undang itu. Tapi ya nggak tahu, kalau gue lihat di situs DPR-nya itu belum masuk itu rencana revisi itu. Ya mungkin menunggu momen aja. Kalau pemerintah, apalagi zaman sekarang, kalau pemerintah sudah memiliki tekad dan kemauan mau bikin undang-undang apa, atau mau merevisi undang-undang apa juga bisa. Menurut gue ya, bisa salah. Untuk menjelaskan kompetensi gua ngomongin ini, yang gua bilang tadi, gua tuh hampir 12-13 tahun bekerja di media atau di grup media yang melakukan gugatan ini, jadi gua paham betul. Kalau dulu di tahun 2010 ketika rencana itu masih berupa wacana, itu belum masuk program legislasi nasional mengenai revisi undang-undang ini. Karena untuk membuat sebuah undang-undang atau melakukan revisi itu harus melalui program, namanya program legislasi nasional, untuk diselaraskan, untuk dibahas, dipanggil ahli-ahli. Tapi sekali lagi, kalau pemerintah sudah berkehendak, di zaman sekarang ini nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal bagaimana kekuatan publik aja untuk melakukan tekanan. Dan juga publik juga harus semakin dewasa dalam membuat konten dan memberi komentar di berbagai media sosial. Jangan memberi alasan untuk pemerintah untuk melakukan sensor terhadap media sosial, apalagi di hari ini kita pantau Panglima TNI yang jelas menyatakan berniat untuk mengatur dunia maya. Ngeri itu. Menjadikan setiap negara merasa perlu untuk mengatur kehidupan di dunia maya. Terlebih setelah semakin disadari bahwa dunia maya tersebut memiliki implikasi yang serupa dengan dunia nyata, bahkan dapat lebih luas. Semua yang ada di dunia nyata ada di dunia maya. Di sidang MK sendiri, kalau lu pantau di channel gua yang satu lagi di NRP 93, itu lumayan cukup fair ya, cukup adil ya, cukup berimbang ya. Beberapa saksi ahli yang dipanggil juga gua tahu ya, apa kenal enggak, tapi tahu lah, karena ada beberapa yang pernah satu dunia sama gua. Kalau ada pertanyaan, kalau revisi undang-undang ini diberlakukan dan pemerintah melakukan sensor terhadap YouTube atau media sosial lainnya atau Netflix, ya YouTube terutama ya, apakah mereka akan mematuhi aturan itu? Jawabannya tidak. Karena di beberapa negara juga YouTube nggak mau tunduk terhadap aturan di satu negara itu. Banyak contohnya. Yang ditakutin YouTube tuh cuma
sponsor, cuma iklan. Kalau kita perhatikan beberapa perubahan kebijakan di YouTube itu berubah karena dari pengiklan yang mengancam akan menarik iklan, itu baru mereka ketakutan. Tapi kalau di revisi undang-undang itu lalu berlakukan terhadap YouTube sensor gitu, gua nggak yakin. Gue juga nggak bisa ngebayangin bagaimana reaksi masyarakat nanti. Nah, tapi sih sekali lagi kalau pemerintah udah punya mau, nggak ada yang nggak mungkin. Intinya undang-undang revisi undang-undang KPK lolos, undang-undang omnibus law juga lolos, lalu undang-undang RUU Minerba lolos juga, banyak. Sekarang pemerintah dengan gampang untuk mengkondisikan sesuatu. Ya kalau memang ini diperlukan sensor terhadap media sosial. Ya karena kemarin kan belum terpecah, masih satu untuk menolak. Kalau nanti udah dikondisikan untuk terpecah, gampang banget.